Pelajaran 29. Belajar satu kalimat, lakukan satu kalimat, selalu menepati janji. Sebelumnya kita bicarakan mengenai moralitas dan kepercayaan antara teman. Juga menyebutkan antara teman seharusnya saling menasehati, saling perhatian, saling memuji. Sebenarnya ketika kamu sedang memuji orang lain, kita sendiri juga telah merasakan keharuman itu. Selanjutnya adalah 不言家丑, tidak mengatakan aib keluarga. Yang terakhir, 同财之义, kesetiaan dalam membagi kekayaan. Kekayaan dibagi menjadi dua macam, kekayaan luar dan kekayaan dalam. Kekayaan dalam adalah kerja keras kita, pengalaman dan kebijaksanaan kita. Peribahasa juga menyebutkan 救急不救贫, menolong kekritisan dan tidak menolong kemiskinan. Teman-teman, apa itu kemiskinan? Apa tidak ada uang disebut miskin? Dia yang tidak beruang dapat berubah menjadi beruang asalkan dia memiliki tekad dan niat. Asalkan dia mau belajar. Yang ditakutkan adalah dia tidak ada tekad dan niat juga keinginan belajar. Itu barulah merupakan kemiskinan yang sebenarnya. Ketika sikap orang tersebut adalah seperti ini, kamu berikan uang untuk membantunya, dia akan semakin lama semakin bergantung. Bahkan akan semakin lama semakin merasa itu hal yang semestinya. Sebenarnya kita ingin membantunya, sebaliknya mungkin sampai akhirnya telah mencelakakannya. Sehingga dalam membantu orang lain juga harus menggunakan kebijaksanaan kita. Bila tidak, maka akan dengan kebaikan hati melakukan hal yang jahat. Misalnya, orang tersebut tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga, sering pergi minum arak di luar, sekarang ini meminta pinjaman uang padamu. Maukah kamu meminjamkannya? Tidak mau. Tetapi kamu juga tidak perlu mengusirnya keluar, karena seperti ini akan menjadi amarah. Kamu duduk sebentar dengannya. Asalkan kamu sangat berprinsip, maka dia tidak akan dapat menggerakkan uangmu. Mencari dia untuk kesini, katakan satu atau dua kalimat aturan menjadi orang. Bahkan berikan dia sejumlah pengalaman nyata kamu dalam pekerjaan atau pengalaman pelatihan dirimu, agar dia ada pengakumulasian dalam kebijaksanaan dan kemampuan dalam melakukan hal. Tentunya juga harus mempersiapkan sebuah buku Dijugui Budi Pekerti untuk diberikan padanya. Semua orang dewasa ingin harga diri atau prestis. Kamu jangan mengatakan kamu pelajari buku ini dengan baik. Buku ini saja tidak kamu pelajari dengan baik. Jangan bicara seperti ini. Harus membicarakan cara terampil. Kita boleh berkata seperti ini, putramu sangat lucu. Berikan buku ini untuk dia pelajari. Nantinya pasti akan sangat menjanjikan. Orang bijak Cina mengatakan pendidikan adalah 上所师下所效.
semua tindakan dan perilaku senior, junior juga akan mencontohinya. Orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk diperhatikan kepada anak. Tetapi kamu juga tidak ada mengatakan dia tidak ada menjadi contoh yang baik. Benar tidak? Menasehati dia dengan seperti ini, percayalah, dengan secara perlahan akan dapat membuat pemikirannya berubah. Tunggu sampai dia telah mempelajari pengalaman-pengalaman, cara-cara, dan kebijaksanaan. Percayalah, dia juga dapat mengatur keluarganya sendiri dengan sangat baik. Sehingga bantuan kamu ini bukan hanya bantuan sesaat, melainkan bantuan seumur hidup. Ini mengenai moralitas dan kepercayaan kita antara teman. Yang di atas adalah pengajaran kebijakan mengenai SIM, kepercayaan dalam 5 hubungan manusia. Selanjutnya kita juga harus berpikir kembali bagaimana munculnya pengajaran yang begitu baik. Orang-orang bijak itu selama beberapa ribu tahun ada melalui pendarahan dan keringatan. Ada melalui banyak sekali pengalaman yang tak terlupakan. Barulah meninggalkan sari kebijaksanaan yang indah dan manis ini. Sehingga ini pasti bukanlah kebetulan. Guru Chai pada beberapa tahun lalu mendengar gurunya berkata, sekarang ini 4 peradaban kuno dunia hanya tinggal 1. Yang mana 1? Negara Cina. Dewata berkata, sini ambil suara, siapa yang mendapatkannya maka tidak perlu binasa. Kebetulan leluhur Cina mendapatkan suara. Apakah seperti ini? Ada akibat, maka ada sebab. Mengapa peradaban kuno lainnya telah binasa? Mengapa yang Cina tidak binasa? Pasti bukan kebetulan. Cerita guru ini membuat seluruh perhatian guru Chai terfokus karena selama ini tidak pernah terpikir pertanyaan ini. Selanjutnya guru juga berkata, leluhur mengetahui prinsip aturan manusia yang begitu banyaknya. Misalnya, manusia jarang hidup sampai berusia 70 tahun. Kebanyakan manusia di saat 40 atau 50 tahun tiba-tiba melihat kembali jalan yang dilalui selama beberapa tahun akan ada semacam penyesalan. Seandainya saya dapat mengulang kembali hidup saya pasti ada banyak sekali kesalahan yang tidak akan saya lakukan. Bila manusia setiap saat memiliki penyesalan yang semacam ini, maka tidak akan sempurna. Leluhur Cina memahami bahwa bila kebijaksanaan tidak diwariskan, maka kemungkinan kehidupan setiap orang harus mulai meraba-raba dari awal, berdasarkan generasi mendatang. Bahkan rasa cinta seluruh umat manusia, dia mengharapkan agar kebijaksanaan ribuan tahun yang diwariskan ini dapat terus-menerus diwariskan, sehingga menciptakan sebuah peralatan untuk mewariskan kebijaksanaan. Itu adalah Wen Yen Wen, bahasa klasik. Seseorang dapat melakukan hal yang sangat hebat,
pasti semuanya berawal dari pemikiran itu. Para leluhur menemukan bahasa dan tulisan bila tidak dipisahkan, maka kebijaksanaan tidak akan terwariskan. Coba kita renungkan, apakah Roma ada meninggalkan tulisan? Ada. Roma malah meninggalkan banyak sekali artikel. Sekarang siapa yang melihat? Sejarawan belum tentu mengerti. Yang mengerti hanya arkeolog. Apakah Mesopotamia ada meninggalkan tulisan? Ada. Tetapi tidak mengerti semua tulisannya. Pengertian dan penjelasan yang di dalamnya lebih tidak mungkin dipahami. Guru saya pernah berbincang dengan seorang teman. Dia mengatakan dia pergi meninggalkan kampung halamannya selama 20 tahun. Ketika pulang kembali lagi dan berbincang dengan teman-teman ini, sudah ada banyak sekali perkataan dan bahasa yang tidak dia mengerti, atau orang tersebut tidak paham. Sehingga akan ada sedikit perubahan dalam bahasa dalam 20 tahun. Dalam 200 tahun akan ada sebuah perubahan besar. Seandainya penulisan artikel sama persis dengan cara bicaramu, maka artikel yang ditulis oleh orang 2000 tahun lalu, apakah ada kemungkinan kamu dapat memahaminya? Kamu pasti tidak dapat memahami. Paham akan hal ini. Orang dulu dalam menulis artikel tidak menggunakan bahasa pada saat itu, melainkan menggunakan bahasa klasik. Sehingga ribuan tahun mendatang semua artikel yang ditulis menggunakan bahasa klasik. Ketika kita paham akan bahasa klasik, maka boleh langsung menjadi murid dari Konfusius 2000 tahun lalu. Juga boleh menjadi murid Mencius. Melalui bahasa-bahasa klasik ini, maka dapat melewati waktu dan ruang untuk mempelajari kebijaksanaan-kebijakan. Sehingga bahasa klasik adalah karunia yang paling besar yang diberikan leluhur-leluhur kita untuk keturunan-keturunannya. Ketika Guru saya mendengar sampai di sini, beliau merasa sangat malu karena selama ini pelajaran bahasa beliau selalu tidak bagus. Saat di sekolah menengah atas, seringkali tertidur saat dia di pelajaran bahasa klasik. Leluhur menggunakan hidupnya untuk menjadikan kita, sedangkan kita malah membuang hal yang baik ke dalam tong sampah. Sehingga saat itu juga beliau meneteskan air mata. Ini adalah air mata yang memalukan. Biasanya teman membantu kita menuangkan segelas teh, kita sudah sangat berterima kasih. Leluhur menggunakan hidupnya untuk menjadikan keturunan-keturunannya. Kita malah tidak melihatnya. Saat itu juga muncul sebuah pemikiran pada diri beliau. Pasti harus bersungguh-sungguh mempelajari bahasa klasik, bersungguh-sungguh mempelajari bacaan kebijakan. Selanjutnya membaca buku-buku kemoralan, Tijekui Budi Pekerti, membuka Lunyu Analek. Sepertinya tiba-tiba merasa tidak ada begitu sulit seperti perkiraan beliau dulunya.
jarak dengannya juga sudah didekatkan. Melihat satu kalimat, maka menyukai satu kalimat. Leluhur sungguh sangat berpandangan jauh. Mengapa dulunya merasa begitu sulit? Mengapa tidak merasa sulit setelah meneteskan air mata? Dari hal ini, Guru Cai juga memahami sebuah pengajaran disebut 一切法重新想生. Segala pemikiran berasal dari hati. Sehingga teman-teman sekalian, di manakah letak penghalangnya? Hati. Kita sendiri merasa sangat sulit, maka dia akan sangat sulit. Ketika kamu meletakkan penghalang ini, maka dia tidak akan sulit. Sehingga sesungguhnya ketika kita telah menyesal, bersungguh-sungguh menaikkan tekad, maka dapat sesuai dengan bacaan-bacaan ini. Sehingga teman-teman sekalian, kita dapat mempelajari bahasa klasik dengan baik. Kalian juga pasti dapat mempelajarinya lebih baik lagi. Cara belajar bahasa klasik juga sangat mudah. Guru Li Binan pernah berkata, asalkan dapat menghafal 50 bagian artikel kuno, maka dapat membaca bahasa klasik. Bila dapat menghafal 100 bagian artikel kuno, maka dapat menulis bahasa klasik. Sulitkah 50 bagian? Tidak sulit.弟子规 budi pekerti ada berapa bagian? Kita hitung. 弟子规 budi pekerti adalah sebanyak 6 bagian. Bakti, menyayangi saudara, mawas diri, kepercayaan, saling mencintai, kemurahan hati, ayatnya lebih pendek, dan ada tenaga berlebih dan mempelajari pengetahuan dihitung 1 ayat. Totalnya 6 bagian. Sehingga membaca 50 bagian artikel kuno tidaklah sulit. 100 bagian juga tidak sulit. Yang terpenting adalah harus ada ketekunan. Kuan wei xian, jin yong gong, gong fu dao, zi shi tong. Susun jadwal senyamannya. Kejar target secepatnya. Bila ilmu sudah dikuasai, pemahaman kita akan semakin piawai. Kita boleh menghafal 300 kata saja dalam 1 minggu. 300 kata tidaklah banyak. 弟子规 budi pekerti adalah 1080 kata. Dalam 1 minggu menghafal 300 kata, dalam 1 tahun dapat menghafal berapa banyak kata? 10.000 lebih kata. Maka kekuatan akan sangat kuat. Sehingga sesungguhnya keberhasilan berasal dari ketekunan. Asalkan kamu dapat bertahan selama 1 atau 2 bulan, dijamin kamu pasti akan semakin mempelajarinya, semakin menyukainya. Karena pengertian dan penjelasan bahasa klasik sangat mendalam dan luas. Setiap kali kamu membaca, pemahamannya akan tidak sama. Mengikuti dalamnya praktek nyata kita, mengikuti terbukaannya kebijakan kita. Akan
dapat semakin dalam dan semakin luas untuk menerimanya. Sebagai penerus keturunan filosofi orang luhur, maka kita memiliki moralitas dan keadilan untuk mewariskan kebijaksanaan ini. Ingin mewariskan terlebih dahulu harus berkomitmen yang disebut jiwang kailai, melanjutkan pekerjaan orang terdahulu dan membuka jalan masa depan. Tidak ada komitmen, maka tidak dapat diwariskan. Tidak ada komitmen, maka akan salah mewariskan. Kita yang telah memiliki misi ini, maka seharusnya mulai dilakukan dengan baik dari diri kita sendiri. Kebanyakan teman akan berkata, "Guru saya, harus seperti kamu ini, barulah dapat melakukannya." Sebenarnya ini semua adalah perbedaan. Di dalam Daxue dikatakan, 古之欲明明的于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知；致知在革故。 Orang-orang zaman dulu yang ingin menyebarluaskan kejujuran dan moralitas, maka aturlah negaranya dulu. Orang yang berkeinginan untuk mengatur rakyatnya, maka aturlah keluarganya dulu. Orang berkeinginan untuk mengatur keluarganya, maka binalah diri sendiri dulu. Orang berkeinginan untuk membina dirinya sendiri, maka benarkan hatinya dulu. Orang yang berkeinginan untuk membenarkan dirinya, maka tuluskanlah niatnya dulu. Orang yang berkeinginan untuk mentuluskan niatnya, perlu ada kesadaran diri. Kesadaran diri ada pada sifat dari hal. Cara pembinaan diri, pengaturan keluarga, aturan negara, dan kedamaian dunia semua telah disebutkan. Apakah ada ketentuan bidang pekerjaan manakah yang barulah boleh melakukannya? Tidak ada. Setiap bidang pekerjaan dan segala usia dapat melakukannya. Tetapi sebelumnya harus turun tangan dari zhi, kesadaran diri dari sifat hal. Sifat hal menghilangkan keinginan akan barang, menghilangkan kebiasaan buruk. Saat itu juga boleh dilakukan. Ketika keinginan kita dapat dikurangi, tekad akan menjadi jelas dan terang. Dengan sendirinya akan berniat tulus dan bersungguh-sungguh diperbaiki dari bahasa dan perilaku kita sendiri. Setelah kita perbaiki, keluarga akan ada perubahan. Pekerjaan juga akan ada perubahan. Dengan seperti ini, maka kamu adalah murid Confucius yang baik dan benar. Sebuah tanda yang benar dalam pendidikan kebijakan filosofi orang luhur, sehingga setiap orang dapat dalam zaman ini
melakukan satu tugas sebagai penerus keturunan filosofi orang luhur. Kita mulai dari 5 hubungan manusia. Mencari peran dan posisi manusia yang tepat dengan sendirinya akan dapat melangkah dengan tenang. Selangkah demi selangkah membuat perjalanan hidup manusia menjadi kaya dan berharga. Kita lihat lagi bacaan berikutnya. Bacalah bersama-sama. Fan Chu Yan, Xin Wei Xian, Zha Yu Wang, Xi Ke Yan. 话说多不如少，唯其事，勿佞巧，奸巧语，讳污辞，是谨记，切戒之。凡出言，信为先。Setiap kata yang diucapkan harus bisa jadi pegangan. Harus ada kepercayaan dalam perkataan kita. Perkataan yang kita katakan tentunya harus disimpan dalam hati untuk dilaksanakan dan dijalankan. Pada zaman Chunqiu ada seorang yang bernama Ji Zha, orang negara Wu. Ada satu kali raja mengutusnya untuk menjadi duta besar ke negara Lu. Dalam perjalanannya, Ji Zha melewati negara Xu, maka raja negara Xu mengundangnya makan. Saat duduk untuk makan, raja negara Xu tidak ada melihat wajahnya. Terus-menerus menatap sebuah pedang pusaka yang ada di punggungnya ini. Pedang pusakanya itu sangatlah megah. Raja negara Xu tidak dapat menutupi rasa sukanya terhadap pedang pusakanya itu. Ji Zha berniat untuk menghadiahkannya. Tetapi dulunya pedang pusaka mewakili identitas diri. Sebagai duta besar ke negara lain, pedang adalah etika yang diharuskan. Sehingga harus menunggu urusan selesai baru boleh dihadiahkan padanya. Dalam hati Ji Zha muncul pemikiran yang seperti ini. Kemudian setelah urusan selesai, saat pulang melewati negara Xu lagi, maka dia pergi berkunjung ke raja negara Xu, ingin menghadiahkan pedang pusaka padanya. Sayangnya, raja negara Xu meninggal tidak lama ketika Ji Zha pergi. Setelah Ji Zha mengetahuinya, maka pergi ke makamnya untuk menyembahyanginya. Selesai menyembahyanginya, pedang pusaka digantungkannya di atas pohon yang ada di samping makamnya dan pergi. Pengikutnya menghentikannya berkata, "Tuan, Anda berbuat seperti ini apakah tidak keterlaluan? Karena selama ini Anda secara pribadi tidak ada menyetujui untuk menghadiahkan pedang ini untuk raja negara Xu. Sedangkan walaupun Anda menyetujuinya, dia juga sudah meninggal." Maka Ji Zha berkata, "Sejak awal hati saya sudah berjanji untuk memberikan padanya. Bagaimana bisa? Karena dia telah meninggal dan melanggar hati saya." Sehingga kepercayaan orang zaman dulu bukan hanya pada perkataan, sampai sebuah pemikiran saja juga tidak ingin dilanggar. Tidak ingin melanggar orang lain, juga tidak ingin melanggar hati nurani sendiri. Guru Cai pernah tinggal selama setahun di rumah guru yang. Suatu pagi, guru mengatakan
semalam dia bermimpi ada sebuah gudang bawah tanah yang sangat dalam. Gudang bawah tanah sangat gelap. Akhirnya berjalan masuk ke dalam dan menemukan ada banyak sekali lemari buku. Lemari buku dibuka, di setiap permukaan buku ada sebuah lapisan debu yang tebal. Setelah debu ditepuk-tepuk, ternyata ada buku 4 kitab 5 aksara. Guru yang melakukan mimpi ini, sehingga tumbuh sebuah pemikiran. Harus berusaha dalam hidupnya ini untuk menyebarkan kebudayaan filosofi hidup luhur. Karena adanya pemikiran ini, akhirnya ada kesempatan untuk mengembangkannya di Haikou. Maka dia membawa Guru Cai untuk pergi bersamanya. Juga karena pergi ke Shantung Qufu, sehingga semakin memahami kejahatan kebudayaan sungguh parah, sehingga juga mendirikan jaringan komunitas kebudayaan filosofi hidup luhur di Beijing lagi. Sehingga janji yang diucapkan guru bukanlah tulisan hitam di kertas putih, juga bukan janji yang dikatakan pada seseorang, melainkan dari hati sendiri. Buku-buku ini ada banyak sekali debu. Harus bergantung pada setiap orang dari kita untuk membersihkannya dengan kesungguhan hati. Bukan hanya dibersihkan, juga harus membukanya untuk dibaca dengan baik. Selanjutnya harus bagaimana? Dilaksanakan dengan baik. Tidak boleh hanya membaca, juga harus dilakukan. Kita pikirkan kembali. Bacaan klasik sebelumnya dapat dihancurkan. Apakah alasannya ada pada tidak ada orang yang membaca bacaan klasikkah? Bukan. Sebaliknya, orang yang membaca banyak sekali bacaan klasik dan tidak melaksanakannya. Sebaliknya, menjadi pemimpin untuk menghancurkannya. Sehingga banyak membaca belum tentu berguna.弟子规 Budi Pekerti menyebutkan, 不力行，但学文，长浮华，成和人. Bila kita tidak amalkan apa yang dibaca, kita hanya berteori saja, dasarmu lemah, pendapatmu tak masuk logika. Lalu nanti mau jadi apa? Beberapa orang Cina yang bergelar master dan dokter menjadikan kesombongan dirinya dari hal-hal yang dipelajarinya, digunakan untuk mendapatkan keuntungan dan nama besar. Tidak dipraktekkan, pemahaman terhadap moralitas itu adalah kosong dan tidak berisi. Lama-kelamaan, perkataan dengan perilaku akan semakin dijalani semakin jauh. Kemudian ketika pergi mengajar kebudayaan filosofi hidup luhur, apa perasaan orang yang menerima pengajaran? Mengatakan satu bagian dan mengerjakan satu bagian ini bukanlah penyebar luasan kebudayaan, melainkan memfitnah kebudayaan filosofi hidup luhur. Sesungguhnya bacaan klasik bisa mempunyai malapetaka seperti ini secara keseluruhan. Masalahnya bukan pada orang-orang yang menghancurkan bacaan klasik itu. Di manakah alasan sebenarnya? Kita harus menemukan alasan sebenarnya. Janganlah melemparkan tanggung jawab lagi. Alasan sebenarnya ada pada perkataan dan perilaku pelajar tidak sama.
Bila semua pelajar memerankan Daxue, Zhongyong, dan弟子规, budi pekerti, apakah mereka akan menghancurkan kebudayaan filosofi hidup luhur? Tidak mungkin. Bahkan akan mencontohinya. Mari kita lihat ribuan tahun mendatang. Orang-orang yang melaksanakan pengajaran kebijakan akan mendapatkan dukungan rakyat. Seperti di Haikou muncul seorang menteri ternama, yaitu Hai Rui dari dinasti Ming. Kita semua pernah mendengar cerita Hai Rui Pak Guan, guru Cai pergi ke suatu tempat. Terbiasa untuk mengunjungi barang-barang peninggalan dari orang-orang ternama dan orang-orang yang meninggalkan nama pada daerah setempat. Di sana ada sejarah yang mereka tuliskan dengan menggunakan hati. Beliau melihat 2 barisan tulisan di makam Hai Rui dan merasa sangat terkejut, yaitu Fen Gu Sui Shen Hun Bu Pa, Yao Liu Qing Bai Zai Ren Jian. Tidak takut tulang hancur dan tubuh menjadi abu. Harus meninggalkan nama yang bersih di dunia. Teman-teman, dari perkataannya ini dapat dirasakan bagaimanakah perilaku moralitasnya. Sangat bersih dan jujur. Ketika kita melihat integritas Hai Rui yang seperti ini, juga melihat perkenalan hidupnya, hatinya sangat tersentuh. Asalkan Hai Rui tiba di suatu tempat untuk menjadi pejabat, pejabat koruptor dan para pengganggu setempat akan segera pergi diam-diam untuk keamanan diri. Karena mereka tahu bahwa Hai Rui adalah seseorang yang berintegritas kuat dan tidak pilih kasih. Asalkan tempat yang didatanginya, semua rakyat akan bersama-sama merayakannya. Jadi, seseorang yang benar-benar dapat melakukan pengajaran kebijakan, apakah akan ada kemungkinan ditentang? Maka itu tidak mungkin. Hai Rui terakhir bekerja di Nanjing. Setelah meninggal, peti jenazah Hai Rui akan dipindahkan balik dari Nanjing ke Hainan. Ketika peti jenazahnya dipindahkan dari kota Nanjing, semua rakyat mengenakan baju berbakti. Ru Sang Koubi sangat sedih dan cemas. Sama sedihnya seperti kehilangan ayah dan ibu. Sehingga dari sini kita dapat melihat Te Dao Zhe Duo Zhu. Orang yang mendapatkan moralitas akan mendapatkan banyak bantuan. Orang yang benar-benar menjalankan jalan kebenaran pasti akan memenangkan hati rakyat. Mengapa bacaan klasik bisa dihancurkan? Jangan menyalahkan orang lain, salahkan semua pelajar yang mempelajari buku kebijakan tidak memerankannya dengan baik. Sehingga asalkan sekarang ini kita belajar 1 kalimat dan mengerjakan 1 kalimat, percayalah pasti akan dapat mengubah kesalahpahaman masyarakat dunia terhadap kebudayaan filosofi hidup luhur, dan dapat lebih maju lagi untuk mempraktekkannya, mulai untuk belajar dan mencontohinya.
Ketika kita telah tumbuh rasa untuk berkontribusi pada keluarga, masyarakat, dan leluhur, maka kita setiap saat harus menepati janji kita. Dalam menepati janji juga tidak boleh memilih pasangan. Seharusnya tidak membohongi anak kecil dan orang dewasa. Yang disebut 是非疑，勿轻诺，苟轻诺，进退错. Hal-hal yang di luar kewajaran jangan mudah dijanjikan. Bila terlanjur membuat janji, akan mempersulit diri sendiri. Asalkan dipertimbangkan dengan jelas, sudah menyetujuinya, maka tidak boleh ada penyesalan. Pada dinasti Han, ada seorang pejabat yang bernama Guo Ji. Suatu kali dia melewati daerah tanggung jawabnya. Banyak sekali anak-anak yang mengelilinginya dan menyapanya. Anak-anak sangat polos berkata, "Tuan pejabat, kapan lagi Anda akan datang ke sini lagi?" Guo Ji juga sangat hormat kepada anak-anak. Perkataan anak-anak juga tidak direndahkannya. Dia memperkirakan di hari tertentu pada beberapa bulan kemudian akan menginspeksi lagi ke sini. Maka dia mengatakan hari tersebut pada anak-anak. Kemudian anak-anak itu bubar setelah mereka mengantarnya. Menunggu sampai dia menginspeksi kembali ke tempat ini lebih cepat sehari dari hari yang dia katakan itu. Pengikutnya dengan sangat biasa masuk ke dalam kota, maka dia berkata, "Tidak, sebelumnya saya sudah ada janji dengan anak-anak ini, sehingga hari ini kita bermalam satu malam di pavilion liar di luar kota." Di hari kedua, Guo Ji baru masuk kota, dan tentu saja anak-anak itu juga menunggunya di sana. Sehingga Kaisar Guangwu sangat hormat pada Guo Ji dan juga menyebutnya sebagai kepercayaan pejabat baik yang tidak ada cacatnya. Kepercayaan dia telah sampai di tingkat tertinggi, tidak ada kecacatan. Akhirnya Guo Ji hidup sampai usia 86 tahun, meninggal tanpa ada penyakit. Sehingga jangan membedakan usia dalam menepati janji. Jangan membedakan tua muda dan kaya miskin. Terhadap semua orang yang bekerja di bidang apapun, kita jangan memandang remeh. Seharusnya menepati janji kita. 诈与妄奚可焉. Menipu dan berdusta adalah perbuatan tercela. Bila kita tidak menepati janji dan masih harus mencari alasan-alasan untuk menutupi janji yang kita ingkari, maka itu adalah tam yan shi, zeng yi gu. Tapi bila ditutupi dan membela diri, akan terjadi dosa yang membebani. Sampai akhirnya, kemungkinan nama baik kamu akan semakin lama semakin buruk. Pastinya, 天有不正风云，人有旦夕祸福. Bencana-bencana yang mungkin terjadi tidak dapat diperkirakan terlebih dulu. Kemungkinan besar kamu sungguh ingin menepati janji, tetapi terjadi sesuatu sehingga kamu tidak dapat menepati janjimu. Bagaimanakah saat ini? Masalah dunia hanya dapat diselesaikan dengan suku kata, cheng, kesungguhan. Kita umumkan dengan jujur. Orang tersebut benar-benar memahami kondisimu, juga mengerti akan maksudmu yang tulus. Juga akan mundur selangkah karena bagaimanapun memaksamu juga tidak berguna. Tetapi bila kamu terus menutupi, maka orang lain akan semakin lama semakin marah, semakin lama semakin tidak senang,
sampai waktunya akan sangat sulit dibereskan. Guru Chai ada seorang teman, saudaranya mempunyai banyak sekali hutang. Dia bertanggung jawab untuk membantu saudaranya membayar hutang, tetapi juga sangat gelisah takut sikap para kreditor tidak baik. Kemudian temannya menyarankannya untuk berbicara jujur dan tulus dengan mereka. Kondisi saya adalah seperti ini. Sekarang ini lakukan lagi yang lain. Misalnya mengambil pembalasan yang lebih keras, maka kalian tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Guru Chai juga tidak mendapatkan manfaat. Sekarang ini saya dengan tulus ingin membayar uang. Setiap bulan saya akan membayar sebagian. Berkata dengan sangat tulus pada mereka, juga berbicara dengan sangat lancar. Sehingga dalam melakukan hal dan menjadi orang, kita jangan memikirkannya sampai terlalu rumit. Seharusnya dihadapi dengan tulus dan kesungguhan hati. Mari kita lihat kalimat berikutnya. 话说多不如少. Jangan banyak mengubar kata, bicaralah seperlunya. Yang disebut 言多必失, berbicara banyak pasti ada kesalahan. Dalam berbicara sungguh tidak boleh tidak berhenti-henti. Karena kamu tidak berhati-hati, ada banyak sekali perkataan yang masih belum dipikirkan dengan jelas sudah dikatakan. Setelah dikatakan akan bagaimana, tidak dapat disimpan kembali. Sehingga haruslah 三思而后言, berpikir dengan jelas dulu, barulah berbicara. Di dalam I Ching ada disebutkan, 古人知此寡，造人知此众. Orang yang bermoralitas tidak akan menyombongkan dan mengekspresikan dirinya sendiri. Orang yang tidak sabar selalu tidak jelas dan terkesan menutupi sesuatu. Perkataan orang yang bijak dan pintar sedikit. Perkataan orang yang tergesa-gesa sangat banyak. Seseorang yang berkata tidak henti-hentinya, tentramkah hatinya? Tidak tentram. Sangat tergesa-gesa, sangat tidak ada rasa aman. Dalam menghadapi hati yang seperti ini, akan sangat mudah mengatakan hal yang salah dan sangat mudah menyakiti orang. Seperti bunyi peribahasa, 祸不单行, bencana tidak datang sendiri. Itu karena tidak ada penguasaan hati, barulah akan melakukan kesalahan yang pertama, kemudian kedua, dan yang kedua, kemudian ketiga. Sehingga hati harus dapat ditenangkan. Ketika perkataan sedikit, maka hati akan lebih tenang dan damai. Dengan tenang dan damainya hati manusia dalam menghadapi semua situasi dan hal yang terjadi, akan dapat memeriksa dan mengamati dengan jelas, sehingga tidak akan mudah terjadi kesalahan. Teman-teman, janganlah kita setelah mendengar perkataan ini, setelah pulang ke rumah tidak ada bicara. Saat seharusnya berbicara, tetap harus berbicara. Tetapi keadaan harus sesuai. Sama seperti Guru Chai yang dari kecil sangat antusias, tetapi di belakangnya ditambahkan kata 过头, berlebihan. Asalkan melihat orang lain tidak tekun belajar, maka beliau akan berbicara dan merepeti di sampingnya. Yang mendengarkan sampai kepalanya sudah mau pusing. Sehingga kita harus ada kepekaan, harus ada kesesuaian. Ketika orang lain benar-benar membutuhkan bantuan kita, kita harus dengan sepenuh hati untuk membimbing dan menasehatinya.
Tetapi ketika waktu masih belum selesai, belum sesuai, maka jangan berbicara terlalu banyak. Kemungkinan akan menjadi pikiran untuk orang lain. Nilai ukur maju dan mundur ini penilaian akan jodoh yang bisa matang atau tidak, bukan dengan kata-kata sudah dapat dikatakan dengan jelas. Juga perlu teman-teman sendiri untuk mengakumulasikan pengalaman. Tetapi saya akan memberikan sebuah cara dari Mencius untuk kalian semua, disebut Guan Qi Meng Zi. Mengamati seseorang lebih baik dengan melihat matanya. Misalnya kamu mengatakan padanya bahwa Di Zi Gui, budi pekerti sangat penting, kemudian sebutkan beberapa ayat seperti Zhi Guan Fu you Ding Wei, topi dan baju harus diletakkan pada tempat yang ditentukan. Ini berhubungan langsung dengan kemampuan anak dalam melakukan. Dengan berkata seperti ini, pandangan matanya akan bersinar dan menjadi terang. Saat ini perlukah kamu berkata, baik, hari ini berbicara selama 5 menit, saya pulang dulu. Baikkah seperti ini? Seperti ini maka tidak mengikuti jodoh. Ketika jodoh telah matang, kita boleh bertindak sesuai dengan jodoh yang ada. Yang lainnya, kamu berbicara seperti ini selama 5 menit dengannya. Pandangan matanya tidak ada ekspresi. Maukah kamu berbicara 2 jam lagi? Maka itu terlalu memaksakan diri, sehingga setiap saat mengamati kondisi dari jodoh. Jodoh bersifat gerak dan bukanlah statis. Bila ajaran agama yang kita pelajari menjadikan kita bersifat statis, maka menjadi sebuah kebodohan. Sehingga lebih baik berbicara sedikit daripada berbicara banyak. Tetapi sekali berbicara, harus berbicara yang baik, yaitu perkataan yang bermanfaat bagi orang lain, yang disebut dengan mengatakan bahasa yang bermanfaat dan bahasa lembut. Membuat orang lain yang mendengarnya akan sangat nyaman. Berbicara bahasa yang tulus, berbicara bahasa kebijaksanaan, menjadikan orang lain. Ada satu kali, guru saya menerima telepon dari seorang teman. Menangis terseduh-seduh, suaminya ada banyak sekali kesalahan. 10 besar dosanya disebutkan satu persatu. Menunggu setelah dia selesai berbicara, setelah emosionalnya lebih tenang, maka guru saya berkata padanya, kamu sudah ada anak, harus mengatur rumah tangga dengan baik. Dalam kehidupan rumah tangga, kamu harus menggenggam sebuah prinsip. Apa yang dilakukan itu adalah urusan dia. Kamu harus menarik kembali dirimu dulu. Dia benar atau tidak, itu adalah urusannya. Saya benar atau tidak, itu barulah yang paling penting. Sehingga jangan melihat ketidakbaikan suami dulu, harus melihat diri sendiri. Apakah saya ada menjadi seorang istri yang baik? Apakah saya ada menjadi seorang ibu yang baik? Apakah saya ada menjadi seorang menantu yang baik? Bila kita tidak melakukannya dengan baik, maka kita masih memiliki hak apa untuk memarahinya. Bukankah kita ini sayang dengannya? Maka itu bukankah kita sedang memarahi diri kita sendiri? Benar tidak? Kamu memarahi dia karena dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya, tetapi kita juga tidak melaksanakannya. Dan ketika seseorang dapat memulai dengan mengintrospeksi dirinya sendiri, maka hati akan lebih tentram,
kemudian secara perlahan akan membuat suaminya tumbuh rasa malu. Sekarang ini banyak sekali situasi keluarga yang semakin lama semakin rumit dan parah. Seringkali bertemu dengan sebuah kejadian akan melakukan sesuatu dengan gegabah. Dia seperti ini, saya juga berani. Semuanya menggunakan cara balas dendam. Akhirnya keluarga menjadi hancur, anak-anak juga menderita. Setelah guru saya selesai berbicara, teman saya ini berkata, "Guru saya, sebelum saya menelepon padamu, saya telah menelepon ke beberapa teman wanita saya. Jawaban mereka semua tidak sama denganmu. Mereka semua mengatakan pada keadaan yang darurat harus mengubahkan tindakan yang ekstrim. Mereka semua tidak mengerti perkataan kuno mengatakan, 宁者十座桥，不破一桩婚." Lebih baik merusak 10 jembatan daripada menghancurkan sebuah pernikahan. Jembatan yang telah patah masih bisa dibangun. Bila pernikahan telah retak dan cermin yang pecah akan sangat sulit untuk dibulatkan kembali. Sehingga harus berhati-hati dalam berkata-kata. Kamu menyarankannya untuk bercerai dengan pria yang seperti ini sampai waktunya dia dengan gegabah dan melakukan perceraian, kamu kemudian menyesalinya, menelepon kemari dan berkata, "Kamu yang mencelakai saya. Saya lihat kamu akan merasa sangat menderita seumur hidupmu." Kemudian melihat anaknya lagi. Anaknya berkata, "Kamu yang mencelakai saya. Kemungkinan setiap hari kamu tidak akan tidur dengan nyenyak." Sehingga dalam perbincangan kita dengan orang lain harus menggenggam sebuah prinsip. Dengan menggenggam prinsip ini, teman kamu pasti akan menganggap kamu sebagai dirinya sendiri. Prinsip apa itu? Masalah keluarga dan pekerjaan pasti harus membuat dia untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Ketika kamu membimbing dia untuk mencari permasalahannya pada dirinya sendiri, itu barulah dapat benar-benar menyelesaikan pertentangan. Dan setiap kali di dalam pengintrospeksian diri, emosionalnya akan dapat ditentramkan. Sehingga walaupun saat itu dia tidak melakukan sesuai dengan perkataanmu, setelah beberapa saat kemudian dia juga akan mengatakan yang kamu katakan sangat benar. Bila dia benar-benar ada melakukan sesuai dengan perkataanmu, dia akan ke hadapanmu untuk berterima kasih padamu, agar dia tidak melakukan sesuatu dengan gegabah. Bahkan istrinya juga akan berterima kasih padamu. Itu semua akan menjadi mungkin. Kita juga harus ingat, tidak boleh mendengar perkataan satu pihak, tidak boleh mendengar perkataan satu sisi. Percayakah kamu ketika suami istri bertengkar, maka versi cerita yang diceritakan akan tidak sama keduanya. Maka siapakah yang benar? Pasti akan ada sebuah kebenaran. Manusia selalu akan melihat permasalahan dari sudut pandang sendiri. Sehingga kamu tidak boleh mendengar suami berkata demikian, maka kamu menerima pengaruh suami. Terhadap istrinya sudah ada prasangka seperti ini, maka akan kehilangan objektivasi. Sehingga yang kamu dengarkan harus didengarkan kembali. Dari dalam juga harus dibedakan mana perkataan yang benar, mana perkataan yang salah. Kemudian kamu memberitahukannya, istri kamu seperti ini adalah akibat. Di manakah sebabnya? Seperti ini barulah dia dapat tenang. Bila tidak, dia hanya merasa marah terus di sana. Bagaimana bisa dia memarahi saya? Dia tidak mengetahui bahwa di balik amarah ini telah terkumpul kekuatan yang begitu lama.
Ketika kamu seperti ini membimbingnya untuk mencari sebabnya, dia barulah dapat menempatkan dirinya untuk berpikir seperti orang tersebut. 唯其事勿佞巧. Apa adanya, jangan berdusta, jangan menjilat, jangan bermuka dua. Bagaimana kenyataannya? Maka kita menceritakannya seperti ini. Tidak seharusnya mencari alasan lagi. Tidak seharusnya menutup kesalahan sendiri lagi. Misalnya, kita berjanji kepada ayah dan ibu untuk membeli kecap. Ternyata setelah masuk ke dalam rumah, ibu berkata, "Mana kecapnya?" Kita harus segera berkata, "Maaf, saya bersalah. Saya bersalah." Mudah dikatakan? Mudah. Kamu telah lama tidak mengatakannya, maka akan sulit dikatakan. Sehingga asalkan kita ada kesalahan, tidak menepati janji, maka harus meminta maaf saat itu juga. Orang itu juga akan merasa lebih dapat menerimanya. Bila saat ini kamu katakan lagi, akhir-akhir ini sangat sibuk, sibuk ini dan juga sibuk itu, juga dengan segudang penjelasan, semakin menjelaskan, maka hati orang lain akan semakin tidak senang. 奸巧语，会污词，是警惕，切戒之. Kata-kata munafik, kata-kata yang kotor, kebiasaan berandalan harus dipantangkan. Bahasa adalah interaksi yang paling banyak antara manusia dengan manusia. Bila bahasa dapat sangat anggun, maka dalam keadaan tidak sadar akan dapat meningkatkan pembinaan kualitas seseorang. Teman-teman sekalian, apakah ada yang merasa kualitas kalian dalam beberapa hari ini sangat baik? Sehingga lokasi sangatlah penting, lingkungan sangatlah penting. Kita ingin pengaturan suasana bahasa keluarga menjadi seperti apa? Kita sendiri harus sangat jelas. Ketika di dalam perbincangan kamu tidak terlalu cepat dan lambat, selalu memberikan dukungan untuk orang lain, memberikan pujian untuk orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain, memberikan kebijaksanaan untuk orang lain, maka percayalah bahwa keluarga dan organisasi serta perusahaanmu akan mendapatkan hasil yang senior melaksanakan dan yang junior mengikuti. Sehingga kita jangan terlalu khawatir. Ada begitu banyak pencemaran di luar sana. Asalkan kamu mengatur dan menjaga dasar dengan baik dulu, maka situasi tidak akan begitu buruk. Pelajaran ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam Teacher Queen.